Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 16. Dunia Dewa Kuno 1. GRRROOAARRR. DHUAARRRR. Xiaolang baru saja memulai perjalanannya sebanyak beberapa langkah, tapi sudah terdengar suara raungan serta suara ledakan yang sangat keras. Ledakan tersebut terjadi tidak terlalu jauh dari Xiaolang, yang menyebabkan pasir-pasir beterbangan kemana-mana. Dari tempat ledakan tersebut terjadi, terlihat seekor monster kalajengking yang berukuran sangat besar, dengan bola api kecil pada ujung ekornya, yang membuat ekor kalajengking tersebut terlihat seperti sedang terbakar oleh api. Tidak berselang lama setelah munculnya kalajengking raksasa tersebut, tiba-tiba saja muncul kalajengking lainnya dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan jumlah para kalajengking tersebut hampir mencapai 1000. Aku benar-benar sial, Xiaolang mengutuki dirinya sendiri. Entah kenapa Xiaolang merasa dirinya selalu saja ditimpa kesialan. Sebelumnya Xiaolang mendapatkan masalah saat di kota dewa yang membuatnya harus membunuh 3 dewa dan menjadi incaran para dewa. Sekarang dia malah berhadapan dengan pasukan monster kalajengking yang sangat banyak. Meskipun demikian, Xiaolang tetap berusaha untuk menenangkan dirinya dan mencoba untuk berpikir dengan jernih, karena bisa saja, semua kesialan yang menimpanya adalah pertanda akan adanya keberuntungan besar. Tidak ada yang tahu. Xiaolang kemudian menarik nafas panjang, lalu mengeluarkannya secara perlahan bersama dengan semua pikiran aneh dalam otaknya. Setelah itu, Xiaolang melangkahkan kakinya mendekati pasukan kalajengking yang juga sedang bergerak ke arahnya. Semakin lama langkah kaki Xiaolang semakin cepat, sampai akhirnya berlari dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, Xiaolang mengangkat tangan kanannya ke atas, lalu menciptakan ratusan tombak yin-yang, kemudian melemparkan semua tombak tersebut ke arah monster kalajengking yang masih terus bergerak ke arahnya. Para monster kalajengking tersebut tidak hanya diam saja, mereka tentunya menyadari bahwa Xiaolang sudah mulai melakukan serangan. Lalu mereka mengangkat ekornya ke atas secara bersamaan. Dari ujung ekor kalajengking tersebut muncul bola api yang berukuran cukup besar. Setelah itu, mereka melemparkannya ke arah Xiaolang. BOOMMMM. BOOMMMM. DHUAARRRR. Ledakan-ledakan besar terus terjadi dan terdengar menggema di seluruh padang pasir, ketika ratusan tombak yin yang milik Xiaolang menghantam 1000 bola api milik para monster kalajengking. Ledakan tersebut juga menyebabkan gelombang udara yang sangat besar, sehingga membuat pasir-pasir beterbangan kemana-mana. Meskipun tombak yin yang Xiaolang ciptakan tidak sampai 1000, tapi kekuatannya jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan serangan para kalajengking tersebut. Berjam-jam, serta melewati berbagai macam pertarungan dengan begitu banyak jenis monster, Xiaolang tetap tidak menemukan adanya jalan keluar dari gurun tersebut. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir yang tidak terhitung luasnya. Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Xiaolang karena telah masuk ke gerbang yang menuju dunia dewa kuno. Bahkan sekarang Xiaolang benar-benar sangat yakin bahwa dia telah terdampar di sebuah tempat yang entah ada di mana. Awalnya, Xiaolang merasa sangat senang ketika mendengar informasi mengenai dunia kuno. Lalu dengan bodohnya Xiaolang berpikir bahwa dunia dewa kuno adalah tempat yang penuh dengan sumber daya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi kenyataannya, dunia dewa kuno hanyalah omong kosong yang tidak memiliki apapun kecuali daratan pasir yang sangat panas. Apa keberuntungan benar-benar telah meninggalkanku? Xiaolang bertanya pada dirinya sendiri. Bodohnya aku yang berpikir bahwa keberuntungan telah pergi dariku. Bukankah sejak awal keberuntungan memang tidak berpihak padaku? Xiaolang bergumam dalam hatinya, sambil memaksakan diri untuk tersenyum.
Saat ini, Xiao Lang sedang berjalan dengan lelah menyusui padang pasir tersebut, karena dirinya benar-benar sudah sangat lelah mencoba untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terbang. Karena pada akhirnya, yang Lang lihat tetap saja pasir. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang cukup kuat dan entah berasal dari mana. Tapi Xiao Lang lebih memilih untuk tidak menghiraukan suara gemuruh tersebut dan tetap melanjutkan langkah kakinya, sampai akhirnya Xiao Lang menyadari bahwa langkahnya semakin berat dan entah kenapa pasir di sekitarnya seperti sedang bergerak naik. Apa? Bagaimana mungkin pasir bisa bergerak naik? Pertanyaan tersebut tiba-tiba saja terbesit dalam benak Xiao Lang. Sesaat kemudian, matanya terbelalak dan raut wajahnya tiba-tiba saja berubah kaget, seolah-olah baru saja mengetahui apa yang sedang terjadi padanya. Lalu Xiao Lang mengarahkan pandangannya ke bawah dan benar saja, bukan pasir yang bergerak naik tapi dia yang tertelan oleh pasir secara perlahan-lahan. Sebaiknya aku pergi sekarang, ujar Xiao Lang, kemudian mencoba keluar dari tempat tersebut. Tapi untuk yang kesekian kalinya, kesialan benar-benar menimpa Xiao Lang lagi, tepat di saat Xiao Lang mengangkat kaki kanannya dan mencoba melangkah keluar. Dari tempat tersebut, tubuhnya tiba-tiba saja seperti ditarik dengan paksa dan akhirnya ditelan oleh pasir tersebut. Ark! Xiao Lang meringis menahan sakit di tubuhnya, ketika tubuhnya mendarat di tempat yang sangat keras, namun datar. Setelah terhisap oleh pasir sebelumnya, Xiao Lang merasa seperti sedang terjatuh dari tempat yang cukup tinggi, kemudian tubuhnya mendarat di atas sesuatu yang sangat keras, namun Xiao Lang tidak mengetahui sekarang dia ada di mana, karena tempat tersebut benar-benar sangat gelap. Karena tidak bisa melihat apapun, Xiao Lang kemudian mengangkat jari telunjuknya, lalu menciptakan bola cahaya kecil di ujung telunjuknya tersebut. Seketika itu juga, tempat yang sebelumnya sangat gelap langsung terang karena bola cahaya kecil di ujung telunjuk Xiao Lang. Tempat apa ini? Gumam Xiao Lang bingung, ketika menyadari sekarang dia telah berada di sebuah lorong yang mirip dengan ruangan bawah tanah. Chapter 17. Dunia Dewa Kuno 2. Xiao Lang kemudian berdiri dan menepuk-nepuk pelan pakaiannya yang kotor karena debu. Lalu setelahnya, Xiao Lang langsung melangkahkan kakinya mengikuti arah lorong tersebut yang akan membawanya entah kemana. Setelah beberapa menit menyusuri lorong, Xiao Lang akhirnya sampai di sebuah raungan yang benar-benar sangat besar. Tepat ketika langkah kaki Xiao Lang menapak pada lantai ruangan besar tersebut, puluhan obor yang tertempel di dinding ruangan langsung menyala dengan sendirinya. Tidak hanya itu saja, lantai ruangan yang ada di hadapan Xiao Lang juga langsung bergetar secara tiba-tiba, kemudian muncul lingkaran sihir di atasnya. Beberapa saat kemudian, dari lingkaran sihir berwarna ungu dengan ukuran yang cukup besar tersebut, keluar sesosok patung raksasa dengan armor besi yang menutupi seluruh bagian tubuhnya, serta pedang besar yang tertancap di hadapannya. Xiao Lang sama sekali tidak kaget dengan kemunculan patung tersebut, justru hanya menghela nafas panjang seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Xiao Lang sampai merasa ragu bahwa sosok di depannya adalah sebuah patung, bisa saja itu adalah prajurit penjaga ruangan tersebut, terlebih lagi dengan armor yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Manusia, berani sekali kau menginjakkan kakimu di kuburan Dewa Agung ini. Suara tersebut menggema di seluruh ruangan, bahkan suara tersebut sampai membuat seluruh ruangan bergetar, tapi Xiao Lang tetap tenang dan hanya memfokuskan pandangannya pada patung raksasa di hadapannya, karena suara tersebut berasal dari patung itu. Kuburan Dewa Agung. Mungkinkah aku akan menemukan sesuatu yang menarik di sini? Xiao Lang bertanya dalam hatinya, sambil menunjukkan senyuman yang aneh. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos setelah menapakkan kakinya di kuburan Dewa Agung,
begitu juga dengan dirimu, manusia hina. Kau harus mendapatkan hukuman yang berat. Ujar patung raksasa tersebut. Siapa yang kau panggil manusia hina? Bukankah kau jauh lebih hina karena bekerja sebagai anjing penjaga makam? Xiao Lang menghina patung raksasa tersebut secara terang-terangan. Patung raksasa tersebut hanya diam di tempatnya dan tidak menjawab ataupun merespon perkataan Xiao Lang hingga beberapa saat kemudian, kedua tangan patung tersebut tiba-tiba saja bergerak dan meraih pedang besar yang tertancap di hadapannya. Dengan sekali tarikan yang tidak terlalu kuat, pedang besar tersebut telah berhasil dicabut dari tempatnya. Setelah itu, patung raksasa tersebut langsung bergerak mendekati Xiao Lang yang masih berdiri dengan tenang. Ketika patung raksasa tersebut telah berada di hadapan Xiao Lang, langsung mengayunkan pedang besarnya untuk menyerang Xiao Lang. Aku sudah mendapatkan banyak kesialan hari ini. Setidaknya, kau jangan membuat kesialanku bertambah, patung sialan. Xiao Lang yang sudah sangat kesal kemudian melompat dengan kekuatan penuh. Hanya dalam sekejap mata, Xiao Lang sudah berada tepat di depan wajah patung tersebut yang juga ditutupi oleh armor kepala. Setelah itu, Xiao Lang langsung menyerang kepala patung tersebut dengan tinjunya. DHUAAR. Ledakan yang cukup besar terjadi dan suaranya menggema di ruangan tersebut, ketika pukulan keras Xiao Lang menghantam kepala patung raksasa tersebut dan membuatnya hancur berkeping-keping. Namun sesaat setelah kepalanya hancur, sesuatu yang aneh tiba-tiba saja terjadi, di mana setiap kepingan kepala patung yang telah hancur, bergerak kembali ke posisinya semula dan kemudian menyatu lagi. Tidak lama setelah kepala patung tersebut menjadi utuh lagi, ia kemudian melanjutkan serangannya yang sempat tertunda karena Xiao Lang menghancurkan kepalanya. Namun sayangnya, serangan tersebut tidak berhasil mengenai Xiao Lang, sebab Xiao Lang sudah lebih dulu menghancurkan tangannya yang memegang pedang. Akan tetapi, kejadian yang sama terulang kembali. Tangan patung yang telah hancur berkeping-keping, kembali menyatu seperti sedia kala, seolah-olah tangan tersebut tidak pernah dihancurkan sama sekali. Kemampuan generasi yang sangat hebat, gumam Xiao Lang dalam hatinya. Kebanyakan kultivator akan langsung bergidik ketika mengetahui fakta bahwa lawan yang mereka hadapi ternyata memiliki kemampuan generasi yang luar biasa, tapi tidak dengan Xiao Lang. Dia justru nampak biasa saja dengan ekspresi wajah datar, seakan-akan telah mengetahui sejak awal bahwa lawannya memang memiliki kemampuan tersebut. Manusia hina, seharusnya kau takut terhadap keberadaan immortal dengan kekuatan mutlak sepertiku. Ucap patung raksasa tersebut. Xiao Lang mengerutkan alisnya ketika mendengar pernyataan patung raksasa tersebut, lalu tertawa dengan keras. Hahaha. Apa kau tidak terlalu percaya diri mengatakan semua itu? Keberadaan immortal dan kekuatan mutlak mana yang kau sebutkan? Tanya Xiao Lang, kemudian melanjutkan tawanya. Xiao Lang kemudian mencoba menahan dirinya agar tidak tertawa lagi. Setelah benar-benar bisa mengontrol dirinya, Xiao Lang melanjutkan perkataannya. Karena kau membahas kekuatan mutlak, maka akan aku tunjukkan, apa itu kekuatan mutlak yang sesungguhnya. Setelah itu, Xiao Lang langsung melepaskan aura kekuatan bintang dan tidak menahannya sedikitpun. Seketika itu juga, seluruh ruangan langsung bergetar ketika merasakan aura kekuatan bintang yang dilepaskan oleh Xiao Lang, bahkan seluruh dunia Dewa Kuno ikut bergetar karenanya. Semua orang yang sebelumnya datang ke dunia kuno tiba-tiba saja dikagetkan dengan getaran tersebut. Mereka semua bahkan merasakan tekanan aura yang sangat luar biasa. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui dari mana aura itu berasal. Patung raksasa yang semula berdiri dengan sombong di hadapan Xiao Lang,
tiba-tiba saja bergerak mundur setelah merasakan aura kekuatan bintang menerpa tubuhnya, bahkan bisa dilihat dengan sangat jelas tubuh patung tersebut juga ikut gemetaran. Kekuatan absolute yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa yang sesungguhnya. Maafkan kebodohan hamba yang mulia, hamba benar-benar tidak menyadari sosok agung yang mulia, ucap patung tersebut sambil berlutut dengan satu kaki. Siapa kau sebenarnya? Tanya Xiao Lang sinis. Meskipun agak terkejut dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh patung raksasa tersebut, namun Xiao Lang tetap menunjukkan sikap tenang dan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, dari tubuh patung tersebut keluar sesosok jiwa yang menyerupai orang tua, lalu jiwa pria tua tersebut melayang menghampiri Xiao Lang, kemudian berlutut di hadapannya, sementara patung raksasa sebelumnya, langsung hancur menjadi debu. Yang mulia, hamba adalah Kaisar Dunia Dewa Kuno, yang merupakan pelayan setia Anda, ucap pria tua tersebut. Pelayan setia? Apa maksudmu? Tanya Xiao Lang kebingungan. Mungkin yang mulia sudah melupakan hamba yang hanya sesosok jiwa tanpa tubuh, tapi hamba benar-benar tidak bisa melupakan aura Tuan yang sangat mendominasi, bahkan jika penampilan Tuan sudah berubah sepenuhnya, ucap pria tua tersebut. Xiao Lang menggaruk kepalanya karena kesal, dia benar-benar tidak mengerti sedikitpun dengan perkataan pria tua tersebut, seorang pelayan setia. Xiao Lang benar-benar tidak ingat jika dia pernah memiliki pelayan setia, terlebih lagi dia adalah orang tua yang seharusnya dihormati. Pada akhirnya, masih terlalu banyak misteri yang tersimpan di dalam diri Xiao Lang, meskipun dia sudah mengetahui secara garis besar siapa dia yang sesungguhnya. Tapi tetap saja, masih ada beberapa misteri besar yang masih belum terpecahkan dalam dirinya. Terserah kau saja, sekarang jelaskan padaku tempat apa ini? Tanya Xiao Lang. Sebenarnya ini adalah makam hamba yang mulia, tapi hamba sengaja menciptakan sosok penjaga agar tidak ada yang berani mengganggu makam ini, ucap pria tersebut. Memangnya apa yang kau sembunyikan di sini? Tanya Xiao Lang. Hamba hanya meninggalkan beberapa sumber daya sampah yang tidak berarti yang mulia. Sebelum hamba mati, hamba sempat berniat untuk memberikan sumber daya tersebut kepada yang mulia. Namun hamba sadar, bahwa semua itu hanyalah sampah di mata yang mulia dan kemudian hamba menyimpannya di sini, jawab pria tua tersebut. Apa aku boleh melihatnya? Xiao Lang terlihat senang ketika mendengar kata, sumber daya, walaupun pria tua itu berkata bahwa sumber daya tersebut hanyalah sampah dan tidak berarti, tapi Xiao Lang sangat yakin bahwa sumber daya tersebut akan sangat berguna baginya. Lagi pula, bagaimana mungkin sesosok roh dengan tingkat kultivasi yang telah berada ranah immortal God tahap awal mau menyimpan sampah? Mungkin saja, dia mengatakan semua itu hanya untuk mengelabui Xiao Lang, tapi Xiao Lang bukanlah orang yang mudah percaya begitu saja. Dengan senang hati yang mulia, ucap roh pria tua tersebut. Setelahnya, roh pria tua tersebut langsung berdiri dan melayang menuju ke ujung ruangan besar tersebut, yang mana di sana terdapat sebuah kotak peti mati yang terlihat sangat mewah, bahkan ukiran dan hiasan pada peti mati tersebut dilapisi dengan emas dan berlian. Roh pria tua tersebut kemudian meletakkan tangannya pada peti mati tersebut, lalu membacakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Xiao Lang. Tidak lama kemudian, dinding ruangan yang berada di depan roh pria tua tersebut, tiba-tiba saja bergetar dan terbelah menjadi dua, lalu bergeser ke samping dan menampilkan sebuah jalan rahasia yang menuju ke ruangan yang lainnya. Mari ikuti saya yang mulia, ajak roh pria tua tersebut. Lin Feng hanya mengangguk pelan, kemudian mengikuti roh pria tua tersebut masuk ke pintu rahasia yang telah terbuka. Namun setelah masuk beberapa langkah, roh pria tua tersebut langsung menghentikan gerakan Xiao Lang.
Setelah itu, roh pria tua tersebut langsung membacakan sebuah mantra aneh, yang berguna untuk menonaktifkan semua jebakan yang telah siapkan di sana. Ketika melihat apa yang sedang dilakukan oleh roh pria tua itu, Xiaolang menjadi semakin yakin, jika sumber daya yang ia sembunyikan, bukanlah sumber daya yang tidak berguna. Kalau memang semua sumber daya itu hanya sampah yang tidak berguna, lalu kenapa roh pria tua tersebut sampai menciptakan seorang penjaga yang sangat kuat? Bahkan, rohnya sendiri yang mengendalikan penjaga tersebut. Dan kenapa dia memasang banyak sekali jebakan pada lorong yang ada di balik pintu rahasia? Apakah semua itu ia ciptakan hanya untuk melindungi sampah? Benar-benar tidak mungkin. Chapter 18. Dunia Dewa Kuno 3. Setelah berjalan cukup lama melewati lorong tersebut, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar dan penuh dengan sumber daya. Xiaolang langsung melebarkan pandangannya saat melihat tumpukan sumber daya tersebut, karena semuanya adalah sumber daya yang sangat berharga. Di hadapan Xiaolang saat ini terdapat banyak sekali kristal-kristal yang memiliki energi spiritual yang sangat besar. Energi spiritual yang terkandung dalam kristal tersebut sangat berbeda dengan kristal yang ada di alam fana, karena energinya terasa seperti energi dari suci yang sangat besar di alam dewa. Tidak hanya itu saja, di dalam ruangan tersebut juga terdapat banyak sekali tumbuhan herbal yang berguna untuk membuat pil dengan kualitas tertinggi, baik yang berguna untuk meningkatkan kultivasi, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap racun, menyembuhkan luka secara instan dan masih banyak lagi. Mungkin jika roh pria tua tersebut tidak ada bersamanya, Xiaolang pasti sudah melompat kegirangan karena tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang ia rasakan. Bahkan Xiaolang akan langsung mengosongkan ruangan tersebut dan tidak akan menyisakan satupun sumber daya di ruangan tersebut. Namun, karena saat ini ada roh pria tua tersebut di sampingnya, Xiaolang tetap berusaha untuk bersikap tenang, bahkan Xiaolang berusaha dengan keras agar raut wajahnya tetap datar dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Yang mulia, semua ini adalah sumber daya yang telah hamba kumpulkan selama hidup hamba. Bisa dikatakan bahwa semua sumber daya ini adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dewa kuno. Tapi hamba sangat yakin bahwa semua ini tidak lebih dari sekedar sampah di mata yang mula, ucap roh pria tua tersebut. Kenapa kau berkata seperti itu? Semua sumber daya ini sangatlah berharga. Bahkan semua sumber daya ini bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat, Xiaolang berkata dengan tenang. Benarkah? Kalau begitu, maukah Yang Mulia mengambil semua ini? Tanya roh pria tua tersebut, raut wajahnya benar-benar terlihat senang ketika mengajukan pertanyaan tersebut. Baiklah, karena kau telah bersusah payah mengumpulkannya, maka aku akan mengambil semua sumber daya ini untuk menghargai kerja kerasmu, jawab Xiaolang, kemudian memasukkan semua sumber daya tersebut dalam cincin penyimpanannya. Hahaha. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa ekspresi wajah bocah itu dan semua orang yang datang ke dunia dewa kuno. Setelah mereka mengetahui semua sumber daya berharga ada di tanganku, Xiaolang mentertawakan Shen Huo Yuan dan semua orang yang datang ke dunia dewa kuno dalam hatinya. Terima kasih Yang Mulia, sekarang hamba bisa beristirahat dengan tenang, ucap roh pria tua tersebut, kemudian menghilang secara perlahan-lahan. Setelah roh pria tua yang mengaku sebagai pelayan setianya menghilang, Xiaolang kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut dan kembali ke ruangan yang sebelumnya, lalu Xiaolang mencoba mencari pintu rahasia lainnya yang mungkin masih ada di sana. Namun sayangnya, setelah lebih dari setengah jam mencari, Xiaolang tidak menemukan apapun. Walaupun tidak menemukan pintu rahasia lainnya, tapi Xiaolang tidak kecewa sedikit pun.
justru sekarang dia benar-benar sangat senang karena telah mendapatkan sumber daya yang sangat banyak. Bahkan mungkin, dengan semua sumber daya tersebut, Xiaolang akan bisa menembus beberapa ranah yang lebih tinggi dengan cepat dan tidak menutup kemungkinan, Xiaolang akan bisa mencapai ranah Immortal God. Karena tidak ada apa-apa lagi di tempat ini, maka sudah saatnya bagiku untuk mulai meningkatkan kultivasi, gumam Xiaolang dalam hatinya. Xiaolang kemudian mengeluarkan 1000 kristal dari cincin penyimpanannya, lalu meletakkan semua kristal tersebut mengelilinginya. Setelah itu, Xiaolang duduk dan mengambil sikap meditasi. Ia kemudian menghela nafas panjang dan menghembusnya secara perlahan sambil membuang semua beban pikirannya. Setelah merasa sangat tenang dan tidak ada lagi yang mengganggu pikirannya, Xiaolang kemudian menutup matanya secara perlahan-lahan, lalu mulai menyerap energi spiritual suci yang terkandung dalam 1000 kristal yang tersusun rapi mengelilingi dirinya. Kristal-kristal yang mengelilingi Xiaolang nampak mengeluarkan cahaya yang tidak terlalu terang, lalu energi yang terkandung dalam masing-masing kristal mulai keluar secara perlahan-lahan dan masuk ke dalam tubuh Xiaolang. Masuknya energi suci tersebut ke dalam tubuh Xiaolang, membuat Xiaolang bisa merasakan kehangatan pada tubuhnya, serta menimbulkan perasaan nyaman pada dirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda di dunia Dewa Kuno. Di tempat yang benar-benar sangat berbeda dengan tempat Xiaolang berada sebelumnya, yaitu di sebuah hutan yang sangat luas dengan udara yang sangat sejuk dan angin yang berhembus pelan, yang bisa membuat siapa saja bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan saat berada di sana. Belum lagi dengan suara kicauan burung yang terdengar di mana-mana, seolah-olah sedang menyanyikan lagu-lagu yang terdengar sangat merdu, pastinya akan langsung menambah ketenangan dan kedamaian dalam diri seseorang. Bahkan mungkin, suasana tersebut akan membuat siapa saja terlena dan melupakan semua masalahnya. Akan tetapi, di balik keindahan hutan yang bisa memanjakan mata siapapun, di balik kesejukan, ketenangan dan kenyamanan yang bisa membuat siapa saja terlena, hutan yang sangat luas tersebut juga menyimpan kengerian yang tidak akan pernah bisa dibayangkan, karena hutan nan indah tersebut juga dihuni oleh monster-monster yang sangat kuat, yang selalu mengintai dan menunggu mangsa mereka terlena dengan suasana serta keindahan hutan tersebut. Itulah yang terjadi pada beberapa orang pemuda yang saat ini sedang dikejar oleh seekor ular raksasa, dengan tingkat kekuatan yang setara dengan kultivator ranah Dewa Langit tingkat akhir. Beberapa pemuda tersebut sebelumnya benar-benar dibutakan oleh suasana hutan tersebut. Saat mereka lengah, seekor ular dengan sisik berwarna hijau dan terlihat sangat menyatu dengan hutan tiba-tiba saja muncul dan berhasil memangsa salah satu dari mereka. Di antara para pemuda tersebut, ada satu orang pemuda yang sebelumnya bersama Xiaolang, ketika mereka menantikan terbukanya gerbang menuju dunia Dewa Kuno. Pemuda tersebut tidak lain adalah Shen Huoyuan yang telah terpisah dari pengawalnya, namun beruntungnya, Shen Huoyuan berjumpa dengan beberapa pemuda dari ibu kota Kekaisaran Dewa. "Tuan muda, sebaiknya kita berpencar untuk mengalihkan perhatian ular itu," ucap salah seorang pemuda. "Tidak, itu adalah ide yang sangat buruk. Semakin kita berpencar maka akan semakin mudah kita dimangsa oleh ular itu. Tapi jika kita bersama-sama, akan ada kemungkinan kita bisa mengalahkannya dengan beberapa rencana," ujar Shen Huoyuan. "Baiklah, pertama-tama salah seorang dari kita harus mengalihkan perhatiannya, sementara yang lainnya akan melakukan serangan," ucap pemuda lainnya memberikan arahan. "Biar aku saja yang mengalihkan perhatian ulas sialan ini." Pemuda yang di sebelah Shen Huoyuan mengajukan diri sebagai umpan. "Berhati-hatilah," Shen Huoyuan berkata sambil menepuk pelan pundak pemuda tersebut. "Baik tuan muda," jawab pemuda tersebut.
kemudian menghentikan langkahnya lalu menyerang ular raksasa yang sedang menuju ke arahnya. "Ayo kejar aku ular sialan!" Pemuda tersebut berteriak dengan sangat keras, lalu berlari menuju ke arah yang berbeda. Sesuai perkiraan, ular raksasa tersebut langsung mengejar pemuda tersebut, karena sebelumnya pemuda itu sudah menyerangnya sebanyak beberapa kali. Sementara Shen Huoyuan dan para pemuda lainnya, langsung melaksanakan penyerangan seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Pemuda yang menjadi umpan terus berlari dengan kecepatan tinggi agar tidak tertangkap oleh ular raksasa tersebut, lalu para pemuda lainnya mengikuti mereka dari belakang dan bersiap melakukan serangan terkuat yang mereka miliki. "Sekarang," ujar Shen Huoyuan memberikan aba-aba. Gelombang api neraka, penjara petir abadi, segel gunung emas, pukulan penghancur raga. Para pemuda tersebut mengeluarkan jurus terkuat yang mereka miliki untuk menyerang ular raksasa tersebut. DHUAAR. DHUAAR. Boom. Ledakan deni ledakan besar terus terjadi dan terdengar bersahut-sahutan ketika serangan para pemuda tersebut menghantam tubuh ular raksasa. Suara ledakan tersebut menggema di seluruh hutan dan membuat penghuni hutan berlarian menghindari tempat tersebut. Ledakan besar itu juga menyebabkan debu-debu beterbangan, sehingga menghalangi pandangan para pemuda tersebut. "Apa serangannya berhasil?" tanya salah seorang pemuda. "Sepertinya begitu, karena aku tidak merasakan aura dari ular itu lagi," jawab pemuda lainnya. "Tidak. Aku rasa tidak akan semudah itu," ucap Shen Huoyuan. "Syah." Tepat setelah Shen Huoyuan mengatakan itu, dari arah debu-debu yang beterbangan tersebut tiba-tiba saja terdengar suara ular yang mendesis dengan sangat kencang. Lalu setelahnya, mereka semua bisa melihat sepasang mata yang nampak menyala dari dalam debu-debu yang beterbangan dan menghalangi pandangan mereka. Kekuatan ular ini tidaklah lemah, jadi sangat tidak mungkin kalau dia akan langsung kalah hanya karena serangan kita, Shen Huoyuan melanjutkan perkataannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah seorang pemuda. Suaranya terdengar gemetar, begitu juga dengan tubuhnya yang nampak gemetaran karena merasakan takut yang luar biasa. Chapter 19. Dunia Dewa Kuno 4. Mereka semua terlihat kebingungan dan dilanda oleh rasa takut yang luar biasa. Jumlah mereka memang lebih banyak, tapi kekuatan mereka sangat jelas jauh lebih lemah dibandingkan ular raksasa tersebut. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanyalah Shen Huoyuan, yang telah berada di ranah dewa tingkat kaisar. Ketika mereka semua dilanda kepanikan dan ketakutan yang sangat besar, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh langkah kaki yang sangat banyak, bahkan suara langkah kaki tersebut sampai membuat tanah bergetar dan pepohonan bergoyang. Hal tersebut sontak membuat mereka semakin khawatir, karena mereka yakin, suara langkah kaki tersebut bukan berasal dari suara langkah kaki sekumpulan orang-orang yang datang untuk membantu mereka semua. Benar saja. Tidak berselang terlalu lama, dari kejauhan nampak sekumpulan hewan serigala hitam dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Aura yang terpancar dari tubuh mereka semua, tidak jauh berbeda dari aura ular tersebut, yang menandakan bahwa kekuatan mereka setara, yakni sama dengan seorang kultivator ranah dewa langit tingkat akhirnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, sosok pemimpin sekelompok serigala tersebut, yang memiliki ukuran tubuh jauh lebih besar dari serigala lainnya, bahkan aura yang keluar dari tubuhnya terasa jauh lebih besar. Bahkan ular raksasa yang sebelumnya nampak sangat ganas, sekarang terlihat seperti seekor bayi ular ketika melihat sekumpulan serigala hitam tersebut. Kita benar-benar berada dalam masalah besar sekarang. Shen Huoyuan bergumam pelan. Tunggu, lihat itu. Ujar pemuda yang berada di samping Shen Huoyuan.
sambil menunjukkan jarinya ke arah yang berlawanan dengan datangnya gerombolan serigala hitam. Shen Huoyuan dan mereka semua langsung mengalihkan pandangannya pada arah yang ditunjuk oleh pemuda tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka, ketika melihat sekelompok kera dengan bulu berwarna merah juga sedang mengarah ke tempat mereka saat ini. Berurusan dengan ular hijau raksasa di hadapan mereka saat ini, sudah membuat mereka semua kewalahan dan larut dalam rasa takut, bahkan salah satu dari mereka sudah menjadi santapan ular tersebut. Dan sekarang, dari arah berlawanan datang dua kelompok monster yang jauh lebih mengerikan dari ular raksasa tersebut. Kita benar-benar akan mati, ucap pemuda lainnya dengan putus asa. Tidak. Jangan menyerah begitu saja, selain ular ini, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan kita. Dan jika tebakanku benar, mereka pasti akan bertarung satu sama lain, ujar Shen Huoyuan. Sekarang sebaiknya kita pergi dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Lanjutnya, tapi di mana? Di mana tempat yang aman untuk bersembunyi? Tanya pemuda yang berdiri di sebelah kiri Shen Huoyuan. Di atas, kita harus naik ke atas pohon-pohon besar ini. Jawab Shen Huoyuan, kemudian melesat terbang ke atas pohon, lalu diikuti oleh pemuda lainnya. Beberapa menit setelah Shen Huoyuan dan para pemuda lainnya naik ke atas pohon, pertarungan antara sekelompok serigala dan sekelompok kera akhirnya pecah di tempat tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui alasan mereka berperang, yang pastinya, para monster di hutan tersebut mulai mengamuk ketika mereka merasakan aura misterius yang membuat dunia dewa kuno bergetar. Kedua belah pihak monster nampak melakukan serangan terkuat mereka masing-masing, sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dahsyat yang menggema di seluruh hutan. Peperangan tersebut benar-benar sangat sengit, karena tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang ingin menyerah, sebelum mereka berhasil menghabisi lawannya. Beberapa hari telah berlalu, peperangan antara dua pasukan monster juga telah berakhir dan hanya menyisakan kehancuran, serta menyisakan tumpukan mayat dari kedua belah pihak, meski sebelumnya dilanda oleh rasa takut yang luar biasa, tapi pada akhirnya, Shen Huoyuan dan teman-temannya justru mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Setelah peperangan terjadi, mayat-mayat monster tersebut tergeletak begitu saja. Pastinya di tubuh mereka terdapat inti kristal jiwa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Shen Huoyuan dan teman-temannya tentu saja mendapatkan keuntungan yang besar, karena mereka hanya tinggal mengambil inti kristal jiwa tersebut tanpa melakukan pertarungan sedikitpun. Meskipun sebelumnya aku benar-benar kesal dengan orang yang melepaskan aura misterius itu, tapi sekarang aku benar-benar sangat senang, bahkan sangat bersyukur karena berkatnya, kita mendapatkan keuntungan yang besar, ucap salah seorang pemuda. Yang kau katakan memang benar, tapi aku masih penasaran dengan siapa yang mempunyai aura sebesar itu, ujar pemuda lainnya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, mungkin saja dia adalah sosok dewa yang menjaga dunia dewa kuno ini, kata Shen Huoyuan. Setelah selesai mengambil semua inti kristal jiwa dari mayat-mayat monster tersebut, Shen Huoyuan dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, karena akan sangat berbahaya jika mereka berada di sana untuk waktu yang lama. Dengan keberadaan semua mayat monster di tempat tersebut, pastinya akan memancing datangnya monster lain untuk memangsa mereka, seperti misalnya ular hijau raksasa sebelumnya, yang juga berhasil melarikan diri dari peperangan besar tersebut, serta beberapa monster lainnya yang juga ingin mendapatkan keberuntungan. Xiao Lang yang sebelumnya memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya dengan menyerap energi dari sumber daya yang lah dapatkan, akhirnya berhasil telah menyerap semua energi tersebut dalam waktu beberapa hari. Saat ini,
Tubuh Xiao Lang benar-benar dipenuhi oleh energi suci yang siap membawanya ke tingkatan kultivasi yang lebih tinggi. Boom! 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 3 ledakan teredam terdengar jelas dari tubuh Xiao Lang, yang menandakan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat, dari yang semula hanya berada di ranah Dewa Bumi tingkat awal, sekarang telah naik sampai ke tingkat puncak. Aura yang terpancar dari tubuh Xiao Lang juga terasa jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, bahkan Xiao Lang juga bisa merasakan jika lautan energi spiritualnya telah bertambah semakin besar. Beberapa saat kemudian, Xiao Lang membuka matanya perlahan lalu menatap kagum pada dirinya sendiri. Sepertinya untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Setelah keluar dari dunia dewa kuno ini, barulah aku akan mencari tempat untuk menggunakan semua sumber daya yang aku dapatkan untuk meningkatkan kultivasiku. Xiao Lang bergumam dalam hatinya. Setelah itu, Xiao Lang langsung berdiri dari tempat duduknya, kemudian memperhatikan suasana ruangan tersebut, karena ada sesuatu yang aneh dan terasa sangat berbeda bagi Xiao Lang. Sesaat kemudian, Xiao Lang akhirnya mengetahui apa yang terlihat aneh, yaitu lorong yang sebelumnya terhubung dengan ruangan tersebut sudah tidak ada lagi di sana dan hanya menyisakan ruangan kosong yang sangat luas. Kemana perginya lorong itu? Xiao Lang bertanya pada dirinya sendiri, raut wajahnya sangat jelas menggambarkan kekhawatiran yang Xiao Lang rasakan sekarang. Tidak lama kemudian, ruangan tersebut tiba-tiba saja bergetar dengan sangat kuat, lalu dinding ruangan yang ada di sebelah kanan Xiao Lang terbelah 2 dan terbuka layaknya sebuah pintu. Ketika melihat ada pintu keluar di hadapannya, rasa khawatiran Xiao Lang langsung lenyap saat itu juga dan tanpa basa-basi lagi, Xiao Lang langsung bergegas menuju pintu tersebut. Setelah melewati pintu besar tersebut, Xiao Lang cukup terkejut karena tiba-tiba saja dia telah berada di dalam hutan, tapi Xiao Lang juga merasa lega karena dia akhirnya bisa lolos dari gurun yang sangat panas sebelumnya. Bahkan Xiao Lang benar-benar sangat senang, karena suasana hutan tersebut bisa membuat pikirannya menjadi tenang dan santai. Syukurlah karena aku bisa keluar dari gurun terkutuk itu, gumam Xiao Lang, lalu melangkahkan kakinya menyusuri hutan tersebut. Chapter 20. Dunia Dewa Kuno 5. Xiao Lang melangkahkan kakinya dengan santai sambil bersenandung pelan, senyuman indah terukir jelas di wajahnya yang tertutup oleh topeng, senyuman yang menggambarkan suasana hatinya yang sedang senang. Suasana indah dan tenang di hutan tersebut benar-benar membuat Xiao Lang merasa nyaman. Bahkan Xiao Lang sudah melupakan kesialan yang sebelumnya ia alami ketika berada di gurun. Akan tetapi, ketenangan dan kenyamanan yang dirasakan Xiao Lang harus segera berakhir, tepatnya ketika Xiao Lang merasakan aura yang cukup besar dan mengerikan menerpa tubuhnya. Ketika itu juga, raut wajah Xiao Lang langsung berubah, senyuman indah yang terukir di bibirnya juga langsung menghilang dalam sekejap. Lalu dengan perasaan enggan dan malas, Xiao Lang mengarahkan pandangannya ke sumber aura yang ia rasakan. Aura yang cukup besar dan mengerikan tersebut berasal dari 2 ekor harimau hitam yang sangat besar. Kedua harimau itu menatap Xiao Lang seperti sedang menatap buruannya, bahkan hanya dari tatapan mereka saja, sudah bisa ditebak dengan jelas apa yang mereka pikirkan tentang Xiao Lang. Tentu saja, kedua harimau tersebut menganggap Xiao Lang sebagai sarapan untuk mereka. Xiao Lang menghela nafas panjang, kemudian berkata pelan, "Aku baru saja merasa senang, tapi malah datang pengganggu yang menyebalkan. Gerer. Apakah lari mau menyantapku? Kalau begitu sebaiknya kalian berpikir 1000 kali sebelum melakukannya," ujar Xiao Lang kemudian langsung menyerang kedua monster harimau tersebut. Karena kesal ketenangan dan kenyamanannya telah dirusak oleh kedua monster harimau tersebut, Xiao Lang langsung menyerang mereka dengan niat membunuh yang sangat kuat,
Xiao Lang bahkan tidak berniat untuk bermain terlalu lama dengan pengganggu seperti mereka berdua. Sambil berlari mendekati kedua harimau tersebut, Xiao Lang kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu menciptakan ratusan tombak yin yang dengan kekuatan yang besar. Setelahnya, Xiao Lang langsung melemparkan ratusan tombak tersebut ke arah dua harimau di hadapannya. "Matilah, harimau sialan!" ujar Xiao Lang kesal. Boom, boom, duar. Ledakan-ledakan dahsyat terus terjadi ketika ratusan tombak yin yang menghantam kedua harimau tersebut. Mereka berdua bahkan tidak bisa menghindar apalagi melarikan diri dari serangan bertubi-tubi Xiao Lang, hingga akhirnya kedua monster tersebut musnah begitu saja, tanpa menyisakan apapun. Di sisi lain hutan, Shen Huoyuan dan teman-temannya yang sedang menyusuri hutan, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ledakan yang terus terdengar bersahut-sahutan. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Shen Huoyuan dan teman-temannya kemudian pergi menuju ke sumber suara ledakan tersebut. Beberapa menit kemudian, Shen Huoyuan dan teman-temannya akhirnya sampai di sumber ledakan yang mereka dengar sebelumnya. Mereka semua benar-benar sangat kaget ketika melihat tempat yang telah hancur tersebut. Tidak ada apapun di sana, kecuali hanya seorang pemuda bertopeng yang berdiri di tengah-tengah kehancuran. Shen Huoyuan segera mengenali pemuda bertopeng tersebut, lalu memanggilnya dan kemudian menghampirinya. "Shen Long, apa itu kau? Ada apa?" tanya Xiao Lang yang juga langsung mengenali siapa pemuda yang menghampirinya tersebut. "Bukan apa-apa, aku hanya penasaran dengan apa yang telah terjadi di sini," jawab Shen Huoyuan. "Seperti yang kau lihat, di tempat ini baru saja terjadi pertarungan, tapi aku juga tidak tahu siapa yang bertarung di sini, karena saat aku sampai di sini, sudah tidak ada apa-apa lagi," ucap Xiao Lang menjelaskan. Dari keadaan tempat ini, sepertinya telah terjadi pertarungan antara monster yang sangat kuat. Bisa jadi mereka mati karena serangan terkuat masing-masing, sehingga tidak menyisakan apapun. Shen Huoyuan mencoba menggambarkan apa yang telah terjadi, dengan melihat situasi tempat tersebut. "Sialan. Kalau begitu sama saja kau mengatakan aku adalah monster itu." Xiao Lang menggerutu dalam hatinya. "Sudahlah, karena kita sudah bertemu di sini, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama?" tanya Shen Huoyuan. "Baiklah, lagi pula aku juga sudah bosan sendirian," jawab Xiao Lang. Setelah Xiao Lang setuju untuk bergabung dan melakukan perjalanan bersama, mereka semua kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri hutan tersebut. Selama perjalanan mereka sering berhadapan dengan para monster penghuni hutan. Akan tetapi, mereka benar-benar sangat beruntung karena tidak bertemu dengan monster yang terlalu kuat, atau monster yang berkelompok seperti sebelumnya, sehingga mereka bisa mengalahkannya dengan usaha serta kerjasama yang sangat baik dan tentunya, dengan rencana yang telah disusun dengan sangat sempurna. Selama pertarungan berlangsung, Xiao Lang lebih banyak diam dan hanya menyaksikan mereka saja. Xiao Lang hanya akan membantu ketika mereka semua sudah benar-benar terdesak atau sudah tidak mampu lagi menghadapi monster tersebut. Jika tidak, maka Xiao Lang hanya akan duduk dengan santai sambil menyaksikan pertarungan para pemuda tersebut. Perilaku Xiao Lang yang terlihat seperti seorang pemalas, benar-benar membuat para pemuda lainnya marah. Tapi mereka tidak berani menegur ataupun memarahinya, karena mereka menganggap bahwa Xiao Lang adalah teman box Shen Huoyuan, lalu mereka juga tidak mengetahui kekuatan Xiao Lang yang sebenarnya, sehingga mereka hanya diam dan tidak menghiraukan Xiao Lang sama sekali. Waktu kembali berlalu dengan sangat cepat, tidak terasa beberapa hari telah berlalu lagi sejak Xiao Lang bertemu dengan Shen Huoyuan dan teman-temannya. Saat ini, mereka semua sedang berada di depan sebuah reruntuhan bangunan yang sangat besar.
yang bisa dikatakan sebagai reruntuhan dari sebuah istana. Mereka semua terlihat sudah tidak sabar lagi untuk sok menjelajahi reruntuhan tersebut, karena mereka sangat yakin bahwa di reruntuhan tersebut terdapat banyak sekali harta yang berharga. Bahkan mungkin, mereka akan menemukan artefak kuno yang bisa meningkatkan kekuatan mereka secara instan. Namun, sebelum masuk dan menjelajahi reruntuhan tersebut, Shen Huoyuan mengusulkan bahwa mereka harus menyusun rencana terlebih dahulu, setidaknya mereka bisa mengantisipasi ancaman yang bisa datang kapan saja, misalnya seperti jebakan, monster atau hal-hal lainnya yang mungkin telah menunggu kedatangan mereka semua. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya mereka telah berhasil menyusun rencana yang menurut mereka sudah sangat sempurna, di mana mereka akan berjalan berurutan dengan Shen Huoyuan di posisi terdepan, lalu diikuti dengan pemuda yang kekuatannya di bawah Shen Huoyuan, sampai akhirnya Xiao Lang yang berada di posisi paling belakang. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke dalam sana, ucap Shen Huoyuan, kemudian memimpin mereka semua memasuki reruntuhan tersebut. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada jebakan, monster atau apapun yang bisa membahayakan keselamatan mereka semua. Bahkan mereka semua sempat berpikir jika di reruntuhan tersebut memang tidak ada ancaman sama sekali, kecuali Xiao Lang yang sejak awal sudah merasakan keanehan di tempat tersebut. Suasana yang sangat tenang ini, entah mengapa mengingatkanku dengan sesuatu, gumam Xiao Lang dalam hatinya. Benar juga, biasanya ketenangan seperti ini adalah pertanda sebelum datangnya badal masalah, lanjutnya. Tidak lama kemudian, mereka semua sampai di sebuah ruangan yang benar-benar sangat besar dengan patung-patung prajurit raksasa yang tersusun rapi di dinding ruangan. Lalu di ruangan tersebut juga terdapat beberapa peti yang terlihat sangat megah, yang dihiasi dengan emas dan permata. Hahaha. Aku sangat yakin kalau peti itu adalah peti harta, ujar salah seorang pemuda, kemudian berjalan menghampiri peti tersebut. Tunggu. Sebaiknya jangan menyentuh peti tersebut, karena mungkin saja ada jebakan di dalamnya, ujar Shen Huoyuan menghentikan langkah pemuda tersebut. Xiao Lang mengangguk pelan mendengar perkataan Shen Huoyuan, karena dia juga merasa sangat yakin bahwa di dalam peti tersebut terdapat jebakan. Keyakinan Xiao Lang semakin bertambah saat perasaan aneh yang menyelimuti dirinya semakin bertambah besar, seolah-olah sedang ada ancaman besar yang sedang menunggu mereka. Sejak tadi aku merasakan bahaya yang sangat besar, tapi apa? Gumam Xiao Lang, lalu mengarahkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut. Bersambung. Chapter 21. Dunia Dewa Kuno 6.